Pemirsa, Gedung Kedutaan Besar Prancis di Jakarta Pusat dijaga ketat aparat kepolisian. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi unjuk rasa yang belum memiliki izin resmi dari Polda Metro Jaya. Sebanyak 450 personil kepolisian disiagakan di sekitar Gedung Kedutaan Prancis di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan mulai hari ini guna mengantisipasi aksi unjuk rasa yang belum memiliki izin resmi yang disampaikan ke Polda Metro Jaya. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto menyatakan pada 2 November nanti akan digelar aksi unjuk rasa mengecam Presiden Prancis yang telah dianggap menghina umat Islam. Sebenarnya tidak ada demo, Mbak, karena surat pemberitahuan ke Polda itu aksi itu akan dilaksanakan tanggal 2. Tanggal 2 artinya hari Senin. Dari beberapa kelompok yang datang, kita tanya mau ngapain, katanya mau demo. Rombongan dari mana, dia nyampaikan kami dapat share-sharean dari medsos. Nah, medsos ini yang share siapa juga nggak tahu. Terus kita himbau mereka untuk hari ini tidak ada demo, demonya hari Senin. Jadi kita mengantisipasi kelompok-kelompok yang memang tidak masuk dalam undangan atau pemberitahuan di hari Senin, ini kita himbau untuk kembali. Sementara itu, pemirsa, demo mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Massa menilai pernyataan Macron menghina umat Islam. Dan kami tidak pernah mengganggu umat beragama lain. Ingat itu. Demo mengecam pernyataan Presiden Prancis yang dianggap menghina umat Islam digelar sejumlah mama di depan halaman Masjid Al Yasamin, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain membawa poster, mereka juga merusak sejumlah tas asal Prancis sebagai bentuk protes. Dan bagi kami, itu penghinaan yang paling berat. Ayah kita aja dihina, kita nggak terima. Lagi Rasulullah. Bagi kami, nggak ada cara lain. Di Yogyakarta, massa yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah DIY juga menggelar demo. Mereka menuntut Presiden Prancis meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia. Emmanuel Macron melakukan penghinaan kepada agama dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat Islam harus bangkit untuk memberikan peringatan dan warning kepada pelaku itu sendiri. Menjadi kotor, yang seharusnya sebelumnya bersih menjadi tambah bersih, setuju? Aksi serupa juga dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam masyarakat cinta Rasulullah Bandung, Jawa Barat. Massa melakukan long march di depan gedung santai dan berorasi. Massa aksi mendesak pemerintah mengambil sikap atas pernyataan Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pemerintah menilai pernyataan Macron menghina Islam. Melalui website resmi Kemenlu, Indonesia mengecam penista agama Islam. Dalam hal ini pernyataan Presiden Prancis. Macron dinilai menghina agama Islam dan telah melukai perasaan 2 miliar umat Muslim di dunia. Pemerintah Indonesia menilai kebebasan berekspresi tidak harus dengan mencederai kehormatan, kesucian, dan kesakralan nilai dan simbol agama. Posisi prinsip Indonesia yang mengecam pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam. Jadi dari sisi penyampaian posisi sudah sangat tegas baik di tanah air, di Jakarta maupun di Paris. Oleh kasus pembunuhan, tapi dari sisi pemerintah Indonesia kita telah menggarisbawahi bahwa pernyataan disebut dikeluarkan oleh Presiden Macron telah melukai perasaan umat Muslim di seluruh dunia dan tentunya termasuk di Indonesia. Posisi tegas tertulis telah disampaikan di Prancis dan pemanggilan Duta Besar Prancis di Jakarta merupakan wujud penegasan kembali apa yang menjadi posisi Indonesia atas perkembangan yang terjadi saat sekarang. Secara Duta Besar tentunya menyuarakan apa yang menjadi posisi pemerintahnya. Sampai saat sekarang belum kami mencatat adanya pergeseran atau perubahan posisi dari pihak Presiden Prancis sendiri. Dengan demikian saya tidak mencatat atau belum mencatat adanya satu ungkapan pernyataan yang berbeda dari pihak Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Dan hal yang sama pun juga kami monitor di berbagai belahan dunia yang lain, posisi kedutaan besar mereka juga tidak menunjukkan pergeseran.
Namun dari sisi Indonesia, arti penting untuk menegaskan posisi Indonesia dan mengingatkan kembali tanggung jawab Prancis sebagai negara besar yang memiliki hak veto di PBB, negara yang memiliki sebagai negara kunci di European Union atau Uni Eropa. Di situ adalah kewajiban untuk memastikan bahwa nilai-nilai keberagaman dihormati dan dihargai. Dan yang kita juga tegaskan kembali adalah kebebasan mengkaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Dan sudah ada juga resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebutkan bahwa tindakan terorisme dan ekstremisme tidak bisa dan tidak boleh dikaitkan dengan agama dan kewarganegaraan ataupun peradaban tertentu. Jadi rambu-rambunya sudah sangat jelas dan itulah kita ingatkan kembali untuk diindahkan. Sementara itu pemirsa, pelaku penyerangan gereja Basilika di kota Nice, Prancis telah terungkap. Pelaku adalah seorang imigran asal Tunisia berusia 21 tahun. Jaksa anti terorisme Prancis mengatakan tersangka adalah warga Tunisia kelahiran tahun 1999. Sebuah pisau sepanjang 17 cm yang digunakan dalam serangan yang menewaskan 3 orang ditemukan di dekat pelaku. Selain itu, tas berisi 2 pisau lainnya yang tidak digunakan dalam serangan juga diamankan sebagai barang bukti. Pelaku kini dalam kondisi kritis setelah ditembak oleh polisi usai melakukan aksinya. Penyelidikan terhadap aksi terorisme ini masih terus dilakukan dan pelaku tidak masuk dalam radar Badan Intelijen sebagai ancaman potensial. De l'auteur des faits. Il a été transporté en urgence à l'hôpital afin d'être opéré. Il est très sérieusement blessé. Son pronostic vital reste actuellement engagé. Il était porteur au moment de son interpellation d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien né en 1999. Il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. Nous disposons, il était entré en Italie via Lampedusa le 20 septembre dernier. Dans un second temps, il a débarqué à Bari le 9 octobre 2020. L'enquête se poursuit donc activement afin de préciser le déroulement précis des faits, le parcours de l'auteur, ainsi que les éventuelles complicités dont il a pu éventuellement bénéficier. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk negara. Presiden kelima itu juga menyoroti aksi demo yang berujung perusakan pada 8 Oktober lalu. Dalam peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk negara. Presiden kelima Indonesia ini melihat generasi milenial hanya bisa berdemo dan merusak fasilitas umum. Megawati pun meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memanjakan kaum milenial. Anak muda kita, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsi kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully, saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo, diizinkan karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Megawati meminta pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR tanpa harus merusak fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, milenial bisa apa? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan politikus muda dari PDI Perjuangan Tina Tun dan Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Remi Hastian dalam program Dialog Sore berikut ini. Megawati ini seperti tidak mencerminkan negarawan itu sendiri. Kenapa? Dikatakan bahwasanya disampaikan oleh Bung Megawati itu seperti
seperti meluapkan emosi sesaat yang barangkali pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban publik. Yang kita sadari bahwasanya pertanggungjawaban publik inilah yang sebenarnya seharusnya malah membuat permasalahan lanjutan. Ya, kita juga tidak mau permasalahan yang disebut elit politik ini itu malah menyebabkan disintegrasi terhadap generasi milenial itu sendiri, Mbak. Saya katakan dan saya mencermati apa yang disampaikan oleh Bu Megawati perihal demonstrasi yang mungkin Bu Mega menyampaikan apakah generasi milenial itu hanya bisa berdemonstrasi dan lain-lain. Sebenarnya jadi titik poin di sini adalah ketika kita menyinggung soal demonstrasi, soal penyampaian pendapat di muka umum, yang harus disadari oleh kita semua adalah kita selaku generasi milenial memahami betul bahwasanya sumbangsi kita sangat banyak. Gitu. Ini wajib yang kita klaim ya. Karena sumbangsi generasi milenial itu sendiri terhadap permasalahan negara ini salah satunya adalah ketika kita menyampaikan aspirasi di muka umum. Untuk apa? Untuk perbaikan negeri ini. Dan mereka berani menyuarakan itu, Mbak. Ini yang sebenarnya harus digarisbawahi dan substansi yang dibawa oleh pernyataan Bu Megawati itu mengkreditkan terhadap gerakan itu sendiri, terhadap gerakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan kebenaran. Dan kalau misalkan berbicara soal demonstrasi yang rusuh, merusak fasilitas dan lain-lain, kita mengamini betul bahwasanya perusahaan fasilitas itu adalah bukan hal yang maksudnya tidak mencerminkan demokrasi yang sehat. Tetapi menjadi persoalan adalah ketika generasi milenial menyuarakan aspirasi, menyuarakan kebenaran di muka umum, nyatanya disudutkan dengan yang mengeneralisir. Ibu tuh memang kalau kita sebagai kader PDI Perjuangan sudah biasa gitu digempur seperti itu, kayak dibakar semangatnya gitu. Ayo, udah ngapain aja untuk rakyat? Kamu udah turun belum? Udah pernah salam sama tangannya rakyat atau belum kayak gitu? Jadi menurut aku sih kemarin itu mungkin yang lebih kontroversial adalah ketika beliau menyampaikan yang demo oknum seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada anak-anak muda yang ada yang kan instan terus udah gitu, bukan ke yang demo yang mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, karena menurut aku juga kader PDI Perjuangan bahkan Ibu Mega sendiri pun dulu adalah orang-orang muda yang juga berjuang gitu dalam masa reformasi sampai ke demokrasi gitu, dan banyak sekali gitu kawan-kawan PDI Perjuangan yang sekarang juga ya masih milenial tapi sudah dewasa gitu, tapi dulunya memang sama-sama mahasiswa juga sama-sama berjuang gitu. Jadi kalau menurut aku sih kemarin lebih kepada beliau menyampaikan anak muda jangan sampai menjadi oknum-oknum itu gitu. Kita tuh sekarang tuh lagi didorong ya untuk sekarang teknologi udah lebih canggih, riset udah harusnya bisa lebih diperdalam lagi gitu. Jadi pemirsa, upaya pencarian 3 bocah hilang di Langkat, Sumatera Utara terus dilakukan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.